Shalom Pak Chandra dan teman-teman sekalian, saya David Palamodan Simojuntak akan menjelaskan mengenai materi standar potensial pada sel galvanik pada mata kuliah teori kelarutan elektrokimia dan kimia kuantum berdasarkan materi pada buku Atkins. Seperti yang kita ketahui, pada sel galvanik ini memiliki dua buah elektroda, di mana setiap elektroda di dalam sel galvanik ini memiliki karakteristik ataupun kontribusi terhadap potensi sel secara keseluruhan. Nah, elektroda yang berada di sebelah kanan bisa kita sebut sebagai katoda yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan elektroda yang sebelah kiri yang kita sebut sebagai anoda mengalami reaksi oksidasi. Sebagai contoh, notasi sel berikut ini terjadi dalam sel galvanik. Ada PT dalam keadaan solid, H2 dalam keadaan gas, lalu ada H+ dalam keadaan aqua, dan ada Ag+ dalam keadaan aqua dan Ags dalam keadaan solid. Jadi sebelah kiri ini ada mengalami reaksi oksidasi yang terletak di anoda, sedangkan di sebelah kanan mengalami reaksi reduksi pada katoda. Dan pada elektroda ini ada elektroda yang didesain. Beberapa elektroda didesain dengan nilai standar 0, atau mungkin lebih tepatnya ada beberapa elektroda yang memiliki karakteristik dengan nilai standar 0 di segala temperatur atau di segala suhu, yakni PT atau platinum atau perak dalam keadaan solid, H2 di dalam keadaan gas, dan ion H+ dalam keadaan aqua. Pada buku Atkins ini yang terletak di halaman 29 atau halaman 231 pada PDF, Atkins mencantumkan nilai standar potensial dari reaksi reduksi setengah reaksi. Nah, ini adalah beberapa standar potensial yang mana kalau kita perhatikan, semakin kecil nilainya, maka larutan tersebut semakin kuat menjadi agen pereduksi atau reduktor, yang mana cenderung mengalami oksidasi. Ya, saya ulangi, semakin kecil nilai SL-nya, maka larutan tersebut semakin kuat menjadi agen pereduksi atau menjadi reduktor yang mengalami oksidasi. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilainya, maka larutan tersebut semakin kuat menjadi agen pengoksidasi atau oksidator yang cenderung mengalami reduksi. Baik, selanjutnya, suatu sel yang terbentuk dari sepasang elektroda dapat dihitung nilai perbedaannya atau nilai selisih potensial standar reduksinya dengan persamaan sebagai berikut. SL sama dengan ER min EL. Nah, ER ini artinya adalah nilai right, R yang sebelah kanan. Sel yang sebelah kanan, atau EL ini adalah menandakan, L di sini ya menandakan left, sebelah kiri. Nah, R ini yang kita tadi bilang right, sebelah kanan, bisa kita artikan sebagai reduksi ya. Jadi R ini menunjukkan sel yang mengalami reduksi atau yang mengalami atau memiliki nilai yang lebih besar seperti itu. Nah, pada persamaan ini kita harus ingat bahwa nilai ER lebih besar daripada nilai EL pada sel volta atau sel galvanik, di mana terjadi secara spontan dan potensi sel bernilai positif ya. Jadi nilai ER ini selalu lebih besar daripada nilai EL dan hasilnya selalu positif dan terjadi secara spontan seperti itu. Dan nilai reaksi potensial standar yang kita dapatkan dapat kita pakai untuk mencari ketetapan kesetimbangan atau mencari nilai ketetapan kesetimbangan suatu larutan dengan persamaan sebagai berikut, yakni ln K sama dengan V kali F kali SL per RT. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat dari contoh soal pada 9.5 ini, di mana kita diminta untuk menghitung nilai kesetimbangan dari disproporsiasi reaksi dari 2Cu+ dalam keadaan aqua menjadi
Cu dalam keadaan solid ditambah Cu2 plus dalam keadaan aqua pada suhu 268 derajat Kelvin atau suhu standar. Nah, kita bisa lihat ini bahwa kita harus pahami bahwa contoh soal ini terjadi dalam keadaan sel galvanik. Nah, dari soal ini, dari penjelasan yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa tujuan soal ini ialah untuk menentukan nilai potensial sel dan nilai V dari reaksi tersebut. V yang dimaksud ialah jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi ini. Nah, dan dari soal ini kita bisa pahami ya ada kata disproportinasi. Disproportinasi ini ialah mengartikan bahwa satu ion bisa mengalami reduksi ataupun oksidasi dalam satu reaksi. Nah, kita bisa lihat di sini ada ion Cu yang mana mengalami reduksi dari Cu plus menjadi Cu. Cu plus dalam keadaan aqua menjadi Cu dalam keadaan solid. Dan dia mengalami oksidasi juga dari reaksi ini, yang mana bisa kita lihat Cu plus dalam keadaan aqua menjadi Cu2 plus dalam keadaan aqua. Dalam mengerjakan soal ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kita buat dalam setengah reaksi reduksi. Selanjutnya kita akan tentukan nilai standar potensial reduksi dari tabel yang tadi kita lihat ya. Lalu berikutnya ialah nilai sel yang besar akan mengalami reduksi. Nah, jadi kita setelah mengetahui nilai SL-nya dari setengah reaksi reduksi, kita bisa tentukan yang paling nilai SL yang lebih besar dialah yang mengalami reduksi atau menjadi ER pada persamaan tadi. Dan selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai standar potensialnya, kita bisa masukkan ke dalam persamaan 9.16 atau ln K sama dengan V kali F kali SL per RT. Nah, kita bisa lihat ya di dalam layar ini bahwa Cu plus di sini yang mengalami reduksi dengan nilai SL-nya ialah 0,52 volt. Sedangkan Cu2 plus yang mengalami Cu2 plus yang mengalami oksidasi memiliki nilai 0,15 volt. Dan ketika kita menghitung nilai SL-nya, maka SL sama dengan ER min EL sama dengan 0,52 dikurang 0,15. Maka didapatkan nilai SL ialah 0,37 volt. Nah, lalu kita dapatkan juga nilai V-nya sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai V-nya, lalu kita juga mendapatkan nilai SL-nya, kita masukkan ke persamaan tadi yang ln K. Dan dari ln K kita masukkan, maka didapatkan hasil akhir ialah 1,8 kali 10 pangkat 6. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai K yang didapatkan itu lebih dari 1, yang mengartikan bahwa nilai K ini sangat besar. Maka bisa kita simpulkan kesetimbangan pada larutan ini cenderung mengarah ke pembentukan produk. Dan Cu plus mengalami disproporsionasi hampir di seluruh larutannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat latihan soal pada 9.7 pada layar ini, yang mana kita diminta untuk menghitung nilai kesetimbangan, ketetapan kesetimbangan para reaksi SN2 plus dalam keadaan aqua ditambah PB dalam keadaan solid menjadi SN dalam keadaan solid ditambah PB2 plus dalam keadaan aqua pada suhu 268 derajat Kelvin. Nah, langsung saja kita lihat pada soal ini langsung kita masuk jawabannya. Kita dapatkan seperti langkah pengerjaan tadi, kita dapatkan tentukan dulu nilai setengah reaksinya. Di sini kita dapatkan SN-nya menilai minus 0,14 volt, lalu PB2 plus bernilai minus 0,13 volt. Yang mana PB2 dimana dari SL ini kita dapatkan sama dengan IR kurang IL sama dengan minus 0,14 dikurang minus 0,13. Dan didapatkan nilainya ialah minus 0,01 volt. Ya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ln K. Dan dimana kita ketahui bahwa nilai V-nya ialah 2. 2 didapatkan dari, kita bisa lihat dari SN2 plus
yang tadi memiliki 2 elektron menjadi 0 elektron, berarti mengalami reduksi sebanyak 2 elektron. Dan PbS yang dalam keadaan 0 elektron menjadi Pb12, berarti itu artinya mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Jadi sama-sama 2 nilai elektronnya ya. Jadi dapatkan nilai V sama dengan 2. Maka kita lanjutkan lagi. Dalam persamaan K didapatkan hasil akhir ialah 0,4122 seperti itu. Tapi sebagai catatan kita bisa melihat bahwa nilai SL sama dengan minus. Ini menandakan atau bisa diartikan bahwa dalam secara termodinamika reaksi ini tuh tidak berjalan atau tidak berlangsung karena nilai SL sama dengan 0 seperti itu. Dan untuk menambah kita semakin paham, kita bisa lihat di bawah ini bahwa SL itu sama dengan E right, E sebelah kanan atau E reduksi dikurang E left, E oksidasi. Sebagai contoh, Ag plus memiliki SL 0,8 volt, sedangkan Zn2 plus memiliki SL minus 0,76 volt. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa yang mengalami reduksi ialah Ag plus, sedangkan Zn mengalami oksidasi. Maka nilai SL sama dengan ER min EL atau SL sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi, di mana E reduksi ialah Ag plus, maka 0,8 dikurang min 0,76 atau sama dengan 0,8 ditambah 0,76 sama dengan SL sama dengan 1,56 volt. Dan bisa kita katakan bahwa reaksi ini berjalan atau berlangsung seperti itu. Dan demikian pemahaman materi penjelasan saya mengenai standar potensial pada sel galvanik. Sekiranya bisa membantu kita dalam memahami materi ini. Terima kasih.